Bagaimana kabar hari ini Bu Is? Alhamdulillah. Gimana Pak Bayu kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat ya. Begini Bu Is, seperti yang sudah saya utarakan sebelum melakukan proses coaching, di sini saya akan mendiskusikan terlebih dahulu Bu Is tentang rubrik penilaian di dalam pelaksanaan coaching. Coach dan coach akan saya amati dan saya nilai. Penilaian itu diantaranya ada beberapa hal. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Yang kedua, bagaimana cara menyusun pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga, bagaimana coach memberikan jawaban atas pertanyaan coach. Begitu Bu Is, bisa dimengerti ya? Jadi Pak Bayu. Sebelum melaksanakan proses tersebut, mungkin ada pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bu Is. Yang pertama, kira-kira ketika melakukan proses coaching itu kan ada kompetensi inti Bu Is. Lah, kompetensi Bu inti itu apa saja Bu Is? Yang kompetensi inti yang akan saya lakukan itu pertama kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot Pak Bayu. Bu Is sudah siap dengan semua itu? Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Tidak kalah penting kan harus ada prinsip ketika melakukan coaching Bu Is. Nah, prinsip itu pada dasarnya dibagi menjadi 3 yang pokok. Mungkin Bu Is bisa ceritakan atau tahu tentang prinsip tersebut? Untuk prinsip coach itu kan ada 3 kunci utama itu. Yang pertama yang saya tahu itu kemitraan, yang kedua itu proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Oke. Mungkin satu lagi sebagai coach, bila mana nanti sudah terjadi proses coaching, apa yang perlu dimiliki seorang coach untuk proses coaching tersebut? Yang pertama itu fokus pada coaching, terus yang kedua itu bersikap terbuka dan ingin tahu, menggali informasi dari coaching. Yang ketiga itu memiliki kesadaran diri yang kuat, dan yang keempat itu mampu melihat peluang dan masa depan. Oke. Alhamdulillah kelihatannya Bu Is sudah sangat siap. Semoga nanti kedepannya lancar. Tapi perlu diingatkan kembali, jangan lupa tentang rubrik penilaiannya ya Bu Is. Nanti saya akan mengamati dan melakukan penilaian selama proses coaching berlangsung. Iya Pak Bayu, terima kasih Pak Bayu. Terima kasih Bu Is. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Is. Waalaikumsalam Bu Husna. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Husna pripun? Ya, alhamdulillah baik Bu Is. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti santai aja ini. Ya. Kita langsung aja yang ke sesi tanya jawab, gimana Bu Husna? Iya Bu Is, siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Husna menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal yang khusus ingin Bu Husna diskusikan atau fokuskan dulu gitu? Sejujurnya saya itu sedikit merasa agak tegang gitu Bu Is. Kira-kira tantangan di pekerjaan ini membuat saya harus mencari solusi yang secara efektif. Tentu Bu, saya menghargai kejujuran Bu Husna. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajah solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ada Bu Is, tapi mungkin nanti kalau kira-kira di akhir sesi gimana? Oke, nggak masalah. Kita langsung ke sesi tanya jawab aja, gimana Bu? Iya, siap Bos. Iya, oke. Di sini apa tujuan yang ingin Bu Husna capai dari sesi coaching ini? Saya ingin meningkatkan kualitas diri saya dan
kompetensi kemampuan diri saya yang berkaitan dengan presentasi di depan umum. Baik, itu nih. Apa definisi tujuan akhir yang diinginkan Bu Husna ini? Saya ingin bisa prestasi itu dengan penuh percaya diri dan membuat audiens itu bisa melihat dan mempercayai saya dan membuat terkesan dengan hasil presentasi yang sudah saya lakukan. Kira-kira seperti itu. Oke, bagus itu. Kira-kira ukuran keberhasilan yang ingin diinginkan dari sesi coaching ini apa nih? Saya akan berusaha prestasi dengan penuh percaya diri dan kira-kira dengan lancar dan tanpa adanya rasa gugup. Lalu yang berkaitan dengan audiens, saya mendapatkan feedback dari audiens itu dapat feedbacknya yang baik. Oke. Sekarang kita masuk ke tahap identifikasi coba ya. Apa yang membuat Bu Husna merasa kesulitan dalam presentasi? Saya kadang merasa gugup itu Bu Is. Dan ketika saya merasa gugup, kadang saya merasa lupa dengan yang harus saya sampaikan atau yang saya katakan. Kira-kira begitu. Saat presentasi tentunya. Mungkin bisa diceritakan itu bagaimana perasaan yang muncul gitu saat presentasi? Ya, rasa takut itu tidak bisa memberikan kesan positif terhadap audiens, dan kadang saya harus menguasai audiens kan, jadi saya merasa gugup. Terus terkadang juga saya merasa seperti ada tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya itu sempurna, perfeksionis seperti itu. Paham. Bagaimana Bu Husna menghadapi situasi tersebut? Ya, mohon bimbingannya deh saya untuk membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi coach kan membimbing saya dengan pertanyaan yang membuat saya lebih merenung diri, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi, dan saya lebih merasa untuk bisa didengar dan mendapat dukungan positif dari audiens seperti itu. Kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan itu nih Bu Husna. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Husna tambahkan? Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri saat tampil di depan audiens dan lebih terampil saat presentasi dengan percaya diri dan tentunya dengan skill, dan saya yakin dengan bimbingan dari coach ini saya bisa mencapai dalam hal yang berkaitan dengan kualitas diri saya, tampil dengan maksimal dan positif kepada audiens. Oh iya, baik. Sekarang bagaimana kalau kita merancang aksi? Apa rencana Bu Husna dalam mencapai tujuan presentasi yang Bu Husna inginkan? Tentunya saya akan mempersiapkan materi presentasi yang baik, lalu saya berlatih presentasi di depan umum dan mencari feedback dari teman atau mentor. Jadi feedback ini fungsinya adalah sebagai masukan dan sifatnya yang membangun buat diri saya, supaya saya bisa lebih mengembangkan kualitas diri saya menjadi lebih baik. Iya, bagus. Adakah prioritas yang Bu Husna miliki dari rencana aksi Bu Husna itu? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu mengatasi rasa gugup saya saat presentasi di depan audiens. Mungkin ada strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan presentasi itu? Tentunya saya akan mencari referensi baik buku maupun secara online seperti itu yang berkaitan dengan materi presentasi yang sangat menarik dan baik. Lalu saya juga akan mempersiapkan slide presentasi yang baik, bagus, menarik, dan secara desain tampilan juga menarik untuk audiens. Dan tentunya saya juga akan berlatih presentasi, lalu saya fokus pada intonasi
dan gerakan tubuh atau gestur saya saat prestasi. Lalu saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya sendiri. Jadi yang bersifat membangun kualitas dan kompetensi diri saya sendiri. Ini itu adalah langkah-langkah yang sangat baik itu Bu Kusna. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bu Kusna mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana kalau Bu Kusna lihat tindak lanjut dari rencana itu? Tentunya saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Lalu saya akan berlatih presentasi di depan cermin dan mencari feedback atau masukan dari teman atau mentor atau siapapun yang lebih senior daripada saya. Saya akan banyak belajar dari mereka semua supaya bisa presentasi dengan baik di depan audiens. Siapa dan apa yang dapat membantu Bu Kusna dalam menjaga komitmen itu? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor, lalu untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Jadi dalam berlatih presentasi tentunya saya akan minta bantuan teman maupun mentor. Lalu saya juga percaya dukungan mereka semua akan mendorong motivasi dan pemantik perbaikan kualitas diri saya serta kompetensi diri saya untuk berprestasi di depan audiens dengan baik. Iya. Terus tindak lanjut dari kegiatan coaching ini apa? Saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju perkembangan kompetensi dan kualitas diri saya sendiri, terutama pengembangan diri saya dalam berkomunikasi efektif seperti itu. Bagus itu Bu Kusna antar strategi dan langkah-langkahnya. Semoga nanti kedepannya akan lebih baik lagi. Yang tadi. Terima kasih Bu I. Iya, sama-sama Bu Kusna. Makasih Bu Kusna. Assalamualaikum Bu I. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Kusna. Ya, apa kabar Pak Bayu? Alhamdulillah baik Bu Kusna. Oke, ini sebelum melakukan proses coaching ya Pak Bayu, ini antara coach dan coach saya akan menilai dan tentunya saya juga mengamati apakah nanti kira-kira sesuai dengan alur kita atau tidak. Iya baik Bu. Gitu. Lalu pertama-tama yang mau saya cek itu sebagai awal, saya akan mendiskusikan coach dan coach bagaimana pertanyaannya itu, apakah sudah berbobot atau belum, apakah sudah ada data atau belum, seperti itu. Pertanyaan pertama diantaranya itu misalnya seperti sebagai coach itu yang perlu dimiliki itu apa saja ya? Menurut saya sebagai coach yang perlu dimiliki diantaranya fokus pada coaching, yang kedua bersikap terbuka dan ingin tahu, yang ketiga memiliki kesadaran diri yang kuat, yang keempat mampu melihat peluang dan masa depan Bu. Oh iya, bagus sekali pemahamannya dengan untuk menjadi seorang coach yang baik tentunya. Lalu berkaitan dengan proses coaching ya, antara coach dengan coaching itu kira-kira berkaitan dengan apa saja itu? Coaching itu mempunyai 3 prinsip dasar menurut saya. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif yang dibagi menjadi 2 cara, yaitu memicu proses berpikir coaching, yang kedua menggali situasi coaching untuk menghasilkan ide-ide baru, dan yang ketiga memaksimalkan potensi Bu. Bagus sekali Pak Bayu, terima kasih. Untuk yang terakhir tentunya ini berkaitan dengan kompetensi inti coaching. Jadi ketika proses coaching itu kan ada kompetensi inti yang harus dimiliki. Kira-kira apa itu?
Kompetensi inti yang harus dimiliki dalam proses coaching yaitu pertama kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Wah, iya. Terima kasih, bagus sekali itu. Semoga bermanfaat nih. Jadi sama-sama Bu Kusna, terima kasih. Semangat coachingnya bersama coaching. Siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Bu Is. Nggih, Pak Bayu nembe napa niki? Kebetulan ini saya sedang membuat perangkat pembelajaran Bu Is. Pengganggu boten nggih? Boten niki nembe longgar, monggo pripun. Nggih, ini Pak Bayu mau sedikit curhat apa tentang saya. Ini agak sedikit mengganggu pikiran saya, Oh tentu, silakan Bu Is, curhat masalah apa nih, monggo. Terima kasih nih Pak Bayu, ngapunten kalau mengganggu waktu Pak Bayu nih. Nggih Bu Is, silakan. Ini Pak Bayu, akhir-akhir ini saya itu sedang banyak pikiran dan saya ingin mendapat solusi atau atas masalah yang saya alami. Baiklah Bu Is, semoga dengan pertemuan kali ini panjenengan mendapatkan solusi atas permasalahan yang jenengan rasakan dan semoga bisa membantu untuk mencari jalan keluarnya Bu Is. Sekarang Bu Is ceritakan apa yang membuat Bu Is banyak pikiran saat ini. Sebenarnya ini saya alhamdulillah sebenarnya saya mendapat panggilan PPG. Selain itu saya juga mendapat tugas dari kepala sekolah menjadi koordinator batik dalam rangka gelar karya yang akan didatangi oleh Ibu Bupati. Di lain sisi saya juga mempunyai tugas kewajiban mengajar di kelas 6 tunarungu. Karena ya sebentar lagi ini kan sudah akan menuju besok ini sudah mau menuju asesmen sumatif akhir semester. Jadi saya itu bingung ya Pak Bayu. Bingungnya bagaimana Bu Is? Coba Bu Is jelaskan secara detail peristiwanya supaya saya bisa tahu gitu. Bingungnya itu bagaimana cara menjalaninya, mengatur waktunya gitu. Oh begitu masalahnya. Menurut Bu Is, apakah ada kegiatan yang harus diprioritaskan dalam waktu ini? Kalau menurut saya itu yang harus saya cepat waktunya yang harus saya lakukan itu pembuatan soal asas, karena memang kan tinggal minggu besok itu segera saya kerjakan. Gitu ya. Jadi menurut Bu Is bagaimana dengan sikap Bu Is tadi? Sebenarnya itu saya juga pengen memprioritaskan yang utama lebih dahulu gitu Pak Bayu. Terus apa yang Bu Is lakukan setelah ini untuk menghilangkan kebingungan Bu Is tadi? Sebenarnya saya juga bingung itu Pak Bayu, tapi sebenarnya untuk yang PPG tidak begitu memberatkan dan waktunya itu pengumpulan tugasnya juga tidak besar. Mungkin nanti saya membuat soal asas dulu untuk murid, karena untuk waktunya tinggal minggu besok. Untuk yang gelar karya mungkin saya akan kolaborasi dengan teman-teman saya di tim batik. Apa mungkin begitu Pak Bayu? Sangat bagus itu Bu Is, solusi yang akan dilakukan Bu Is itu sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Bu Is hadapi. Alhamdulillah. Mungkin nanti Pak Bayu lumayan ini agak lega, nggak ada apa yang ada di pikiran saya itu bisa plong ya untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin dengan sudah berusaha dengan orang banyak itu kadang saya itu agak banyak pikiran, agak kepikiran terus karena selain menyangkut murid juga menyangkut nanti di belakangnya kan banyak tamu, dan itu terutama
agak plong gitu Pak Bayu. Ya syukurlah Bu Is sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Is rencanakan semuanya tadi, tentunya kan timbul komitmen loh Bu. Komitmen itu apa yang akan Bu Is lakukan untuk menjalankan komitmen tersebut Bu? Mungkin saya akan minta bantuan kepada kepala sekolah untuk mencari pengganti, guru pengganti sementara kalau ada nanti pada saat asesmen sumatif itu berbarengan dengan penilaian PPG. Dan untuk masalah gerakannya juga saya akan minta bantuan dari teman-teman tim batik untuk kerjasamanya. Itu ide bagus Bu Is, semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Is dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang ya Bu Is. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Bayu sudah meluangkan waktu untuk saya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega ya Pak Bayu. Sama-sama Bu Is. Sampun yang terkenal Pak Bayu matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Husna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bayu. Selamat siang Bu Husna. Apakah Bu mempunyai waktu luang hari ini untuk saya? Iya, saya ada ruang waktu Pak Bayu. Tidak mengganggu. Ada apa ini? Mohon maaf Bu, saya jadinya tetap mengganggu waktu Ibu ini. Tidak apa-apa Pak. Ada masalah apa? Begini Bu Husna, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Husna bisa membantu saya nggih? Dengan senang hati Pak. Kira-kira masalahnya apa yang bisa saya bantu? Begini, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu Husna. Masalahnya apa Pak? Coba ceritakan. Yang sedang Bapak rasakan mungkin bisa saya bantu. Bu Husna tentunya ingat ya, beberapa hari yang lalu ketika Pak pengawas sekolah kita melakukan supervisi dan datang ke sini, kebetulan juga waktu itu masuk ke kelas saya. Waktu itu saya diberi supervisi dan saya mendapat teguran dari Bapak pengawas kita Bu Husna. Bagaimana bisa Pak? Lalu yang membuat Bapak itu mendapat teguran dari pengawas, kira-kira apa? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya itu masalah yang tidak serius Bu Husna. Tidak serius? Maksudnya tidak serius yang bagaimana ya Pak ya? Pengawas mengkritik tentang bagaimana cara proses mengajar saya waktu di kelas dulu. Oh iya, proses pengajar yang bagaimana yang Bapak maksud itu? Apakah tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau apa? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar ketika saya tidak memakai buku teks Bu Husna. Oh alah, seperti itu. Lalu bagaimana tanggapannya Bapak terhadap Bapak pengawas? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber media, bisa dari buku referensi di perpustakaan yang penting, dan saya juga mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau mungkin merasa tersinggung, agak kurang enak begitu Bu Husna. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya dulu ya, selama ini Pak Bayu melakukan proses KBM sudah benar atau belum? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan Bu. Iya, mengapa tidak menggunakan buku teks Pak? Kira-kira masalahnya di mana itu? Kalau menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan juga mengacu pada kurikulum Bu Husna. Iya, sebenarnya sudah bagus ya Pak ya. Lalu kira-kira bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu kan berbeda-beda dan sangat unik.
dan tentunya cara belajarnya pun berbeda-beda pula. Betul juga Bu, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal Bu Husna. Ya, itulah pentingnya Pak, buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas itu kemarin itu adalah seperti itu Pak. Jadi supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks, mungkin dianggap lebih penting seperti itu. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Setelah Bapak bercerita seperti ini, lalu bagaimana perasaannya? Terus terang saja beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Bu. Saya menjadi resah, kepikiran, dan di rumah itu terus memikirkan hal itu. Dengan masalah ini akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai Bu, jadi terganggu. Lalu yang membuat Bapak merasa resah dan tidak nyaman itu kira-kira apa? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari hubungannya saya dengan kepala sekolah itu Bu. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung mungkin. Seperti itu. Lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Seperti itu. Mungkin itu masalahnya. Oh iya ya Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Kalau menurut saya sih untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Nanti jika kira-kira ditegur kepala sekolah, ya harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau selaku Bapak kepala sekolah akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat dalam hal mengajar. Mudah-mudahan gitu. Iya. Lalu dari apa yang sudah disampaikan, apa rencananya Pak Bayu ke depannya? Kemungkinan ke depannya saya berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Saya akan konfirmasi, mungkin beliau akan memberikan solusi begitu Bu. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Tentu saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar saya ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik Bu. Lalu bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar selanjutnya Pak? Kira-kira bagaimana itu? Insya Allah setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Iya, langkahnya Pak Bayu sudah bagus dan tepat sekali. Semoga nanti bermanfaat buat anak-anak juga, buat lingkungan sekolah juga. Syukurlah sekarang saya merasa lega Bu, karena jujur saja saya itu takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan Bapak pengawas sekolah, juga dengan atasan kita Pak kepala sekolah, agak khawatir takutnya nanti malah salah langkah atau malah gimana Bu. Ya, syukurlah Pak kalau sudah merasa lega dan merasa nyaman dengan sudah cerita sharing seperti ini. Lalu dari yang sudah direncanakan oleh Pak Bayu, kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Rencananya apa? Untuk komitmen atau rencananya dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi peraturan-peraturan yang termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Bayu untuk melakukan komitmen tersebut supaya bisa berjalan dengan baik? Itu juga masih dalam pikiran saya Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat mata pelajaran atau mungkin dengan guru senior. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan atau saling memberi tahu gitu Bu. Iya, itu
semoga dapat segera terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati. Jadi suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa ketidaknyamanan dan keresahan yang sudah pernah terjadi. Amin, terima kasih banyak Bu Husna untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik tentunya untuk siswa kita itu. Iya, amin, amin, sama-sama Pak Bayu. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Husna. Mohon maaf sekali lagi bila mana tadi curhat saya malah mengganggu pekerjaan atau waktu Bu Husna. Oh, tidak apa-apa Pak Bayu, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Iswati. Waalaikumsalam Mbak Bayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Bayu, pripun? Alhamdulillah sehat. Nggih. Oke, waktunya mengganggu sebentar nggih Bu Is. Nggih, mau. Kemarin kan sudah sempat melakukan kegiatan kita observasi. Nah, ini saya mau tanya bagaimana perasaan Bu Is ketika menjadi coach untuk kegiatannya Bu Husnawati Bu? Nggih. Perasaannya alhamdulillah saya sendiri sebagai coach itu lega karena dari beberapa permasalahan Husna itu akhirnya dapat terselesaikan. Akhirnya dapat menemukan solusi untuk permasalahannya Husna. Nah, dari permasalahan itu tentunya Bu Is kan ada dulu toh. Nah, itu hal-hal yang dikembangkan itu menurut Bu Is itu apa saja gitu? Yang harus saya kembangkan itu pertama memang saya itu bagaimana cara membuat pertanyaan itu yang menggugah ide Bu Husna itu bisa menyalurkan apa yang ada isi hati, maksudnya permasalahan itu dapat terungkap dengan Pak Bayu. Terus bisa dijelaskan kegiatan kemarin itu untuk tujuannya itu untuk apa ya Bu? Tujuannya agar tersalurkan informasi tentang apa yang Bu Husna alami, terus bagaimana cara Bu Husna untuk menyelesaikan masalah solusi-solusi dari permasalahannya. Di dalam mencari solusi itu tentunya kan ada tantangan atau hambatan gitu. Nah, menurut Bu Iswati itu kalau tantangan atau hambatan yang dialami Bu Is itu bagaimana? Bisa diceritakan Bu? Tantangan saya itu sebenarnya itu ketika saya harus membuat pertanyaan, ya pertanyaannya itu bisa menyakup semua tentang komunikasi terbuka. Jadi saya agak kesulitan kadang harus bagaimana pertanyaan saya itu bisa menggali ide-ide Bu Husna untuk menyampaikan semua pada saya. Sebelum kegiatan itu sudah melakukan persiapan atau belum? Alhamdulillah sudah. Persiapannya bisa dijelaskan seperti apa begitu Bu? Persiapan saya itu sebelumnya saya membuat suatu komunikasi untuk mencari kompetensi kedua, maksudnya bagaimana kita bisa menggali informasi itu, maksudnya Untuk menyelesaikan masalah gitu. iya. Saya tuh membuat komunikasi di mana komunikasi itu bisa kita berdua menjadi mengarah ke komitmen bersama itu Pak. Itu yang ngarani. Terus menurut Bu Iswati, apakah Bu Husna itu sudah merasa puas ketika Bu Is menjadi coach dan mendapatkan solusi atau pencerahan dari Bu Iswati? Alhamdulillah Bu Husnanya sudah lega untuk
tersalurkan, ide-idenya akhirnya juga dapat terselesaikan, dapat memperoleh solusi dari permasalahan Bu Kusna, yang mana saat itu Bu Kusna itu agak nervous kalau beliaunya disuruh untuk presentasi di muka umum kan. Jadi dengan beberapa kendala ternyata saya itu permasalahannya di sini akhirnya ditemukan juga solusinya seperti ini. Jadi sudah lega dan sudah terselesaikan. Jadi permasalahan untuk Bu Kusna kemarin kan kurang pede atau nervous, gugup ya ketika presentasi. Terus dari Bu Is itu solusi yang diberikan untuk Bu Kusna kira-kira bagaimana Bu? Saya minta Bu Kusna untuk los aja, maksudnya los, anggap aja di depan itu sudah biasa, maksudnya anggap saja di depan itu anggapan nggak ada, maksudnya nggak ada. Jadi biar Bu Kusna itu lebih totalitas untuk apa yang mau dipresentasikan. Berarti untuk solusi itu menurut Bu Kusna sampun efektif ya, sudah efektif ya? Sudah. Mungkin Bu cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila mengganggu waktu dari Bu Iswati. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.